Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba merekap ini sih materi yang diajarin selama 2 hari ini. Oke, di sini ada 12. Yang pertama itu terus requirement, translation, terus project struktur, routing, controlling, dan sebagainya macam. Ini kan saya kom. Terus langsung saja. Pertama itu tools yang wajib kita punya yaitu adalah Aragon dengan spesifikasi PHP ini minimal 8, terus Composer dan Postman. Nah, ini bisa dicari untuk Aragon, bisa cari di sini. Kemudian Postman ini bisa di download juga, diinstal. Kemudian Composer di Get Composer. Nah, ini silahkan di download. Kemudian kita buka dulu. Kemudian juga code editornya kita pakai VS Code di sini. Nah, ini saya buka dulu. Saya punya Aragon. Udah jalan. Kemudian Postman. Oke, saya jalankan dulu Postman. Kemudian VS Code dan Composer. Nah, ini Postman-nya udah jalan. Nanti kita akan coba buka. Ini kita tutup dulu, guys. Tutup. Close dan save close. Oke. Kosongan. Oke, ini udah kita masuk ke Laravel installation. Untuk install Laravel sebenarnya bisa dimanapun. Di sini saya coba di project. Buat folder baru ya, namanya Certicom. Atau di sini ada folder Certicom. Nah, saya buat projects. Nah, di dalam project sini saya panggil cmd command prompt. Nah, cara jalanin Laravel kita pakai Composer, create project, Laravel. Untuk versinya kita pakai yang 8.x. Nah, ini kita jalankan. Ntar barang ini dapatnya di mana? Dapatnya di sini, Laravel installation. Nah, installation yang ke-8. Oh, sini udah langsung ke SL ya. Di sini Composer Create Project Laravel 8. Oh, ini saya cancel dulu, ada yang lupa. Nah, kok enggak dikasih nama di sini langsung nih. Ini saya tutup dulu deh. Tutup. Ini kita delete dulu. Buat cmd lagi. Composer create project Laravel versinya 8.x. Nah, folder projectnya itu mau dimana, bisa di sini REST API. Biarin diinstal dulu, lumayan lama. Ini yang diinstal adalah versi 8.6. Yang perlu diketahui, Composer bakal install Laravel versi yang sesuai dengan PHP yang kita punya. Ini biarin lagi install. Ini jalan atau enggak? Oke, record.
Oke, di sini foldernya udah ada REST API. Sambil nunggu ini jalan, kita akan coba buka di VS Code. Kita punya VS Code, tutup dulu. Nah, ini saya akan open folder tadi di sini. Betul nggak sih? Oke, ini udah selesai. Bisa gini atau gini aja sih. Buka Celticom Projects REST API. Oke, select folder. Nah, kita akan belajar ini sih. Coba tengok. Berikutnya adalah proyek struktur. Nah, di Laravel nih saya besarkan dulu. Ada beberapa folder. Di folder app, tempat kita meletakkan codingan logic kita, proses bisnis ada di sini. Mulai dari controller dan model. Untuk presentasi itu ada di resource view, karena model bentuk adalah MVC, jadi model, controller, dan view-nya ada di situ di tempat yang terpisah. Kemudian beberapa folder lain, ini tempat config, isinya konfigurasi. Kemudian database, kalau kita bikin database tempatnya di sini, ada migration dan sebagainya macamnya. Nanti akan kita coba jelaskan. Roots untuk peletakan endpoint dari project kita. Misal di sini ada slash yang akan menampilkan welcome. Kemudian kalau kita ada yang lain, ini akan kita coba lagi nanti. Storage untuk menyimpan file-file seperti log atau views nanti yang sudah dibuat, dan apps. Ini file-file yang diupload ke project akan tersimpan di sini, dan ini sifatnya tidak akan disimpan ke repository GitHub. Oke, sisanya nanti akan, masih belum penting sih, kecuali environment. Di sini environment perlu kita atur saat kita bikin database nanti. Oke, untuk sementara kita belajar routing dulu. Nah, routing artinya ada di folder routes, karena kita belajar nih API, berarti yang kita gunakan adalah API ini. Oke, kita buka, kecilkan lagi, saya kecilkan lagi, atau ini saya tutup. Nah, kita akan coba buat seperti ini. Setelah ada root get something, misalnya student. Nah, saat kita akses student ini, misal kita punya app, kita jalannya misalnya localhost portnya 8000 /student gitu. Nah, saat mengakses kayak gini, student, maka respon yang diberikan adalah, nah ini kita definisikan di sini. Kita coba buat saat ada user mengakses endpoint ini, maka respon yang kita berikan adalah, di sini saya buatkan static dulu, return hello. Nah, kayak gitu. Jadi saat kita akses via sini Postman, kita buat baru dulu. Nah, ini kan mau kita akses, tapi belum kita jalankan. Kita jalankan dulu projectnya. Cara menampilkan ini pakai control backtick yang paling ujung di bawah escape. Kemudian kita tuliskan php artisan serve. Nah, kemudian dia akan jalan nih di sini. Laravel development servernya ada di sini nih. Kita copy, pindahin sini, tik. Kemudian kalau kita akses send, atau kita akses di browser dulu deh. Kita akses di browser. Ini udah jalan nih. Nah, bagaimana kalau kita mau akses yang si student tadi? Si student ini, maka kita panggil tuh student. Nah, ini berhasil kalau ini, kok ini kita jalan gagal nih, not found. Kenapa? Karena kita jalannya di
API, file kita ada di API, maka di sini harus kita buatkan di API student. Tuh hello world jalan. Kalau kita panggil di sini juga slash API student send. Nah, hello world. Kita mau bikin kayak gini. Seolah-olah kita punya data students. Nah, isinya adalah misal Pak Eka, Bu Novi, kemudian Pak Darmanto. Nah, ini akan saya kembalikan, akan saya tampilkan responnya. Kalau kita akses ini tentu tidak ada. Terus kita kembalikan return dalam bentuk response JSON. Nah, JSON dari studentnya itu jalankan, maka keluar nih responnya. Oke, routing sederhananya kayak gitu. Jadi kita punya route get dosen, maka function return apa yang kita kembalikan bla 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 gitu. Tapi kalau kita buat kayak gini, semua ada di route, maka codingannya jadi tidak efektif. Maksudnya tidak efektif ya, codingnya kalau banyak ya jadi bermasalah, panjang banget nanti route-nya. Nah, untuk mengatasi ini kita buat pakai controller, kita pisah logiknya. Ini logic endpoint, ini endpointnya. Nah, untuk proses bisnisnya itu kita masukkan ke controller. Kita buat ini terminal baru ini tambah. Jadi kita tidak ngacau yang ini, tidak ngacau artisan source-nya. Nah, kita buat PHP artisan make controller. Nah, nama controllernya apa? Kita buat student controller. Enter. Nah, student controller ini sudah terbuat nih, udah ada. Caranya di mana? Caranya di app http controller student controller, atau kalau mau yang lebih cepat itu bisa pakai ini control P, cari tuh nama filenya control P student controller, itu sama tuh filenya ketemu. Nah, di sini kita tambahin dulu function index. Nah, kita punya function index yang mana isinya adalah si ini. Kita cut dulu, pindahin ke sini. Nah, kemudian yang ini karena isinya udah tidak ada, sudah dipindahkan ke student controller, maka kita harus arahkan bahwa endpoint ini, routing ini mengarah ke function yang mana, yaitu function yang ada di student controller, student controller kelas, kasih koma, kemudian nama fungsinya adalah index, kayak gitu. Ini kalau kita jalankan, ini bakal rusak. Sending request, rusak nih. Kalau kita akses dari sini juga akan rusak. Nah, kenapa rusak? Karena student controllernya belum ada nih, belum kita tambahkan. Student controller ini tidak tahu posisinya ada di mana. Terus tambahkan di sini use app http controllers, kemudian student controller. Nah, kalau sudah menggunakan plugin dari VS Code, nama pluginnya adalah ini, extension namanya adalah Laravel, mana sih, Laravel extension pack. Ini diinstal. Jadi cari di extension, cari Laravel extension pack, diinstal. Kalau sudah terinstall yang ini, maka kita tidak perlu lagi tuh nulis manual tadi yang di sini. Cukup kita tuliskan kayak gini, student controller, enter. Ini udah otomatis ditambahin. Saya ulang, student controller, tik. Nah, langsung ditambahin sama dia otomatis. Tinggal tambahin kelas misalnya.
Nah, ini kalau kita jalanin, plop. Nah, jalan lagi yang tadi. Nah, sekarang kita coba buat routing untuk beberapa fungsi CRUD, yaitu kita siapin dulu routingnya. Yang pertama adalah get student untuk ngambil seluruh data, kemudian post student untuk store data. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, cara copy-nya tidak perlu gini, Ctrl C terus Ctrl V, bisa pakai Ctrl Shift D. Nah, Ctrl Shift D, kita panggilin wildcard-nya yaitu ID. Di sini masih pakai get. Kita panggil ID student ID yang ini, get student ID. Kita panggil fungsi show. Jadi kita akan manggil student berdasarkan ID tertentu. Kemudian ini put artinya untuk update, kita panggil update. Yang terakhir adalah delete. Nah, metode-metode ini metode sederhana yang dimiliki oleh Rafael. Delete berarti di sini delete juga. Kemudian karena kita sudah buat routingnya, kita buat sekalian di controllernya. Pertama ada function apa tadi, store. Kemudian kita return not yet implemented, jadi belum diimplementasikan. Kemudian ada lagi function, atau kita copy sekalian. Ada apa tadi? Student store show update delete. Sini store show update delete. Oke, lebih satu. Nah, perlu kita ingat ini ya, bahwa untuk tiga yang di bawah itu punya ID. Nah, ID ini harus kita tampilkan, kita tambahkan di sini pakai ID. Ini ID. Ini cara nangkap ID yang dari sini. Atau kalau kita panggil di Postman itu bisa student/2 misalnya. Berarti ID yang kedua, ID ketiga kayak gitu. Nah, kita udah punya ini, kita coba jalankan dulu. Pertama get, send, ketemu semua. Kemudian kita buka request baru lagi. URL-nya sama, tapi ini kita pakaikan yang post send. Nah, ada kembalian not yet implemented. Kemudian kita duplikat lagi ke misal kita panggil ID 1, metodenya adalah get, send ada, kemudian satu lagi put send implemented. Nah, karena bentuknya not yet implemented semua, jadi kita tidak tahu bedanya. Kita tambahin ini store show update dan delete. Nah, kita klik sini store not yet implemented. Kemudian yang di sini show not yet implemented, di sini update not yet implemented, dan yang terakhir adalah delete send delete not yet implemented. Oke, udah selesai untuk routing dan controllernya. Berikutnya kita coba bikin model. Nah, kita mau tambahin data ke database kita nih. Kan tidak mungkin kan datanya di sini ya, kita simpan ke database. Kita buat database dulu. Caranya kita buka di php-admin. php-admin. Kita tutup ya dulu. Oke, nah saya tambahin database baru misalnya REST API kedua. Kenapa REST API pertama udah ada?
silahkan. Nah, kosongin aja kayak gini. Kita nggak perlu bikin table karena tablenya akan kita bikin di dalam lewat Laravel. Ya, nah kita bikin table. Caranya gimana? Caranya adalah kita buka di sini, buka terminal lagi, kita tulis php artisan make model. Nah, kita bikin modelnya dulu. Nama adalah student, nama modelnya adalah student. Terus kita kasih min m. Min m ini artinya kita sekalian bikinkan migrationnya. Kalau kita enter, nah model sudah dibuatkan, migrationnya juga udah dibuatkan. Migration ini adalah blueprint dari table yang akan kita buat. Jadi kita bisa bikin table dari Laravelnya langsung. Caranya gimana? Kita tunggu ini selesai dulu, ini lumayan lama. Kita lihat filenya ada di mana. Kalau model itu ada di app model. Nah, ini ada student. Kemudian kalau yang tadi yang kita buat migrationnya ada di database migration. Nah, ini filenya ada yang paling terakhir ada di sini. Jadi ini berurutan sesuai dengan tanggal pembuatan. Nah, udah ada nama table adalah student. Nanti rencananya kita akan bikin table. Ini kan masih blueprintnya, blueprint. Kita akan rencananya bikin table, akan create sebuah table bernama students, ada s di ujungnya. Kemudian ada table ID, ada field ID. Kemudian akan kita tambahkan table, misalnya di sini adalah string name, name-nya berapa? Kasih misalnya 6 karakter. Kemudian table string adalah nama. Kemudian table enum. Ini adalah gender. Nah, gender kan enumnya. Ada L dan P. Nah, gitu. Nah, cukup gini kan nih. Dengan kayak gini, kita udah mendefinisikan table kita. Kita tidak perlu lagi membuat di sini. Cukup dari Laravelnya. Oke, ini udah selesai. Nah, bagaimana cara bikin table ini ada di sini? Di database kita buat php artisan migrate. Kita migrasikan yang ada di folder migration ini akan kita pindahkan atau kita buat atau kita eksekusi sehingga tabelnya akan ada di database kita. Oke, migrate, enter, terus sudah dibuatkan. Kita lihat di sini. Oh, ini belum jalan. Kenapa belum jalan? Karena kita belum definisikan di sini nih. Nah, kita punya environment. Kita setting dulu environmentnya. Di sini ada database connectionnya. Ini biarin, jangan di otak-atik. Yang perlu kita otak-atik di sini nih. Nama database-nya adalah, kok di sini kan pakai REST API. Yang kedua, nah, kosong kan REST API kedua. Kemudian database-nya root, terus passwordnya kosong. Nah, udah dibuat. Kita lakukan migrate lagi, migrate, hop. Nah, udah muncul nih. Student juga udah ada. Nah, ada name, nama, gender. Kan? Terus kita tinggal coba ini nih, kita panggil di sini. Bagaimana cara kita manggil data yang ada di sini? Ini kan datanya masih kosong nih, datanya masih kosong. Kita coba tambahin dulu deh. Tambahin pertama itu kita buat student sama dengan studentnya tadi adalah yang kita dapat dari model student ini, model student. Kita create. Nah, create-nya apa? Create-nya itu berdasarkan request yang diberikan nanti. All. Kita coba ini dulu deh. Kita akan return request
all. Nah, kita coba lihat request yang diberikan dari sini. Kita lihat dulu yang store yang post. Kita tambahin di body pakai form and URL encoded. Di sini kita punya misal name adalah 1000001 berapa nih, 1 2 3 4 5 6 karakter. Oke, nama misalnya TKWYUD, gender adalah L misalnya, kita send. Maka kembalian dari ini harusnya adalah request sesuai requestnya. Nah, ini yang akan kita coba simpan ke dalam database. Caranya adalah seperti tadi. Ini kita punya student, kita create berdasarkan data yang ini, name, nama, gender, request all. Sebelum ini dilakukan, kita tengok dulu model studentnya. Kita harus tambahin yang namanya adalah protected fieldable. Artinya hanya field ini aja yang didefinisikan ini aja yang bisa diisi. Contohnya adalah nick, name, nama, dan gender. Oke. Kalau tidak kita definisikan, ini tidak akan disimpan. Misal gender itu tidak kita tuliskan, maka walaupun ada isian gender di sini, dia tidak akan disimpan ke database. Maka harus kita definisikan gender. Nah, sudah kita definisikan kayak gini, kita return dulu, return student. Nah, kita cek. Kalau kita save, maka data ini sudah tersimpan. Name-nya segini, namanya segini, ini gendernya L, updated add, created add sudah terisi, dan ID-nya adalah 1. Dan ini kalau kita cek di database, udah ada. Kayak gitu. Oke. Nah, kita kan tak mau responnya bentuknya kayak gini. Kita buat responnya dalam bentuk terformat. Misal kita definisikan response status sama dengan sukses. Response description sama dengan student data student created successfully, misal datanya udah terbuat misalnya. Kemudian response result adalah si studentnya kayak gitu. Nah, kemudian respon returnnya ini akan kita ganti menjadi response JSON dari response. Nah, student kan yang ini nih. Ini sudah kita buat, baru kita kirimkan hasilnya. Kita buat lagi nih, kirimkan misal ID kedua, ini namanya kita ganti Novi Indah Radasari di perempuan, send. Oke, sending request. Nah, statusnya sukses, dari usernya data successfully, resultnya ini data. Oke, kemudian kita udah punya 2 data. Kita mau lihat nih di sini di getnya. Ini mau saya save dulu lah. Saya buat satu workspace dulu, namanya adalah REST API kedua. Nah, kemudian ini akan saya save sebagai ini REST API kedua mana di sini. Nah, namanya adalah get all. Oke, get all biar ada namanya, biar tidak bingung ceknya. Kemudian kita save as. Sini adalah store data. Kemudian sini adalah get data by ID. Di sini edit data by ID.
kemudian sini namanya adalah delete data by ID. Nah, jadi kan nyaman ya, kelihatan. Oke, kita get all dulu. Get all, ini bisa diganti get all data. Nah, kita send. Responnya kan masih ini, masih yang tadi. Kita ubah yang ini. Respon kita ubah menjadi kayak gini. Ini kita copy aja sih. Copy karena bentuknya sama. Nah, tinggal di result ini kita perlu ganti. Jadi yaitu students ada s-nya kan lebih dari satu pastinya, sama dengan student, si model tadi, model student kita panggil all. Nah, responnya ini kan kita panggil kan pakai s nih, students. Terus status sukses description-nya data students. Nah, saat kita panggil, hop, muncul tuh status sukses, description, data student. Nah, risetnya ada 2 nih. Kemudian kita coba tambahin satu lagi, store data di body. Ini saya kasih 3, saya ganti Darmanto L send. Oke, sudah tercipta data Darmanto. Kita panggil send. Tuh, ada lagi Darmanto 3. Nah, misal ini kalau 3 data, kalau misal datanya ada 3000, masa mau kita tampilkan semua kan? Ini bisa kita buat kayak gini. Student, kita buat beginnet 2 misalnya per 2 orang, send. Nah, munculnya cuma 2 nih datanya. Sisanya ini adalah URL untuk halaman berikutnya, misal page yang kedua. Kita klik, nah tadi itu nih send. Nah, muncul Darmanto, isinya cuma 1 karena di page 2 itu kan isinya cuma 1 data aja. Oke, udah. Ini kita buat yang beginnet. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita akan coba bikin CRUD data ya. Nah, kita create data udah. Tuh, create data udah. Nah, bagaimana kita baca datanya? Baca seluruh data udah. Gimana kalau kita mau baca data, satu data aja nih? Kita di sini di show by ID. Ini kita kopikan karena pasti sama nih, ada respon, result, dan sebagainya macamnya. Karena di cuma satu data nih, berarti student doang. Nih, terus student di sini kita akan coba temukan, find berdasarkan ID yang diberikan. Misal ID-nya 3 berarti Pak Darmanto, ID-nya 2 berarti Bu Novi, berarti kalau ID-nya 1 berarti Pak Eka. Nah, cukup ini ya, student find. Kalau nambah data berarti student create. Kalau mau nampilin semuanya bisa pakai student all, semua datanya muncul. Tapi kalau mau dibatasin per berapa, misal kita bisa pakai beginnet segini. Oke, udah selesai. Kita coba lagi di sini get data by ID. Nah, ID pertama, ID 1, maka yang muncul adalah data PK doang. So, misal kita panggil nomor 3 Pak Darya, atau 2, nah Bu Novi, kayak gitu. Oke, ada 3 data. Oke, create data by ID udah bisa. Gimana kalau kita mau edit? Nah, kalau mau edit itu prinsipnya sama kayak store. Kita copy yang store. Ini karena udah terformatnya kayak gini, jadi bisa kita copy aja. Update, copy. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita cari dulu nih, kita cari studentnya, ketemu enggak? Student sama dengan student find berdasarkan ID-nya. Udah ketemu jika studentnya
ada, maka kita lanjutkan prosesnya. Student, sorry, ini langsung aja lo. Student update. Nah, update-nya berdasarkan apa? Berdasarkan request all tadi. Nah, kan kita ubah tuh update request all. Nanti update-nya berdasarkan data-data yang di requestkan tadi. Ini sebenarnya udah bisa, tapi perlu kita lakukan pengecekan dulu. Jika kita tidak menemukan data studentnya, artinya data kita ID-nya misalnya ID 4 kan belum ada tuh. Jika tidak ada kita temukan, maka kita buat kayak gini. Statusnya adalah file. Description-nya adalah data student not found. Risetnya ya kosong. Nah, misal kita coba dulu nih. Ini juga bisa kita terapkan di show sebenarnya. Nah, ini bisa kita copy ke sini. Pindahin ke sini. Nah, misal kita coba di show dulu. Misal kita panggil data ke 6. 6 kan tidak ada nih. Maka statusnya failed. Deskripsinya data student not found. Sama juga di sini. Misal kita mau edit yang ke 6. Send. So failed. Data student not found. Oke. Terus kita mau edit benerannya, kita tambahin dulu di body, tambahin name-nya misalnya 1000 2345 4 misalnya. Sorry. Yang nomor 3 nama Darmanto, gender P misalnya, L. Nah, kita mau ubah nama Darmanto menjadi Dr. Eng. Nah, dia mau Dr. Eng itu. Darmanto M.Com. Nah, terus selain ini jangan lupa kita tambahkan headernya dulu. Sebenarnya dari yang lain juga perlu tambahin header, tapi masih bisa jalan. Nah, mulai dari edit itu harus kita tambahin headernya, yaitu content type. Content type-nya kita pakai application JSON, kemudian accept-nya juga pakai application JSON. Nah, kayak gitu. Kemudian kita send nih. Oh, 6 kan tidak ada ya. Padahal itu ID-nya 3. Send. Nah, data sudden created successfully. Kok created ya? Edit, update. Oh, update-nya. Ini masih data. Apa ya? Has been updated. Nah, ya. Datanya sudah terupdate. Kita send lagi. Oke, data sudah has been updated. Benar berubah tidak nih? Kita cek di sini. Get data by ID nomor 3. Tuh, nama Darmanto udah berubah. Kayak gitu. Kemudian kok datanya udah ada, kita coba delete. Nah, untuk delete caranya sama dengan ini. Kita copy, pluk, pindahin sini. Itu pertama kita student find dulu. Kalau studentnya tidak ketemu, maka responnya failed. Jika ketemu, maka ini tinggal di delete. Nah, ini ada request status has been deleted. Nah, resultnya ya tidak ada, kan sudah di delete. Kemudian kita coba hapus punya nomor 3. Di sini headernya kita tambahin, itu content type application JSON, accept-nya adalah application JSON. Nah, kita send. Nah, data sudden has been deleted. Kita cek benar ada enggak, benar terhapus enggak. Kita get yang nomor 3 udah enggak ada lagi, atau kita cek ambil seluruh data. Ini udah ada pada aspeknya cuma 1.
Jadi cuma ada 2 data di sini. Atau ini nggak usah pakai pagines dulu, pakai all send. Nah, itu cuma 2 data. Oke. Ini udah udah data, sekarang kita mau format data nih. Oke, belum format data, masih data validation. Data validation dulu. Data validation itu kayak gimana? Misal kita punya prasyarat khusus saat kita nyimpan data, ini harus benar. Misal Darmanto, L, dan lainnya macam-macam. Misal ini tidak diisi, gender atau nama tidak diisi. Saat ini sekarang ini bisa nih jalan. Sending request. Oh, nah ini rusak. Field nama tidak memiliki default value. Nah, artinya jadi rusak kan? Nah, agar ini tidak terjadi, kita buat data validation. Cara buatnya gimana? Kita buat PHP artisan make student create request. Saat create request terjadi, kita akan lakukan validasi. Oh, make request student create request. Oke, ini udah jalan student create requestnya. Nah, barangnya ada di mana? Barangnya ada di app request, student create request, atau langsung klik Ctrl P ya, student create request. Nah, itu ada di sini. Untuk authorize, sekarang langsung kita tulis menjadi true. Kemudian rules yang ada di sini mau kita sesuaikan. Misal name itu wajib required. Kemudian name itu menjadi wajib required. Kemudian gender itu juga menjadi wajib required. Nah, setelah ini kita buat, kita perlu panggil requestnya di saat store. Nah, di sini saat proses store terjadi, kita perlu panggil si requestnya lewat sini, student create request kayak gitu. Artinya saat ada request datang, itu akan divalidasi menggunakan student create request ini. Jadi tidak langsung, setelah divalidasi baru hal ini dilakukan. Nah, kita lihat hasilnya. Saat ini kita send dengan data yang kosong, sending request nama. Ini masih rusak. Kenapa rusak? Karena di sini headernya belum kita tambahkan. Nah, ini makanya kan munculnya kayak gini. Ini belum bisa karena sini belum kita tambahin content type application JSON. Kemudian di sini ada accept, itu application JSON juga. Ini juga berlaku untuk get all data, get data by ID, semua harusnya ada sekalian lah. Di sini headernya content type, itu application JSON, lagi accept application JSON, data by ID sama, content type, salah, header content type atau application JSON, accept, ini application JSON. Oke, udah semua. Mana tadi? Store ya. Store kita send dengan data nama dan gender itu tidak ada. Kalau kita send request, kok lama ya requestnya. Nah, ini akan ada error name-nya harus diisi, gender harus diisi. Kok kita name kita isi, name ini pakai nama, berarti di sini pakai nama gitu. Saya pakai nama ya. Nah, nama. Kemudian gender, kok gendernya diisi tuh. Nah, tersimpan. Di sini ada permasalahan satu lagi. Kalau misal kita simpannya 2 kali,
maka tetap sukses walaupun NIM-nya udah ada. Kalau kita lihat di get all data, send. Nah, satu itu Pak Eka, dua Kunopi, tiga Pak Darmanto, tiga lagi Darmanto. Nah, datanya kan duplikat kayak gini. Atau saya tambahin lagi, NIM-nya 3 tapi di sini misalnya adalah Karisma misalnya. Set. Nah, tetap jalan. Di sini send. Sekarang kita punya data Darmanto 3, Karisma 3 juga gitu. Nah, bagaimana menghindarin ini? Kita tambahkan di rule-nya ini untuk NIM itu wajib unik. Nah, unik dengan table yang mana? Tabelnya kan adalah student kan, students. Gitu. Setelah kita buat kayak gini, saat kita masukkan lagi dengan data yang sama NIM, tidak bisa dia. NIM sudah digunakan. Kayak gitu. Jadi dia nggak bisa. Nah, kok kita tambahin kan 3 udah. Gimana kalau kita masukin cuma 10 misalnya NIM-nya? Kan tidak valid nih. Send. Masih bisa masuk karena NIM ini tidak kita atur bahwa NIM itu harus minimalnya adalah 6 karakter dan maksimalnya adalah 6 karakter juga. Jadi kalau dia lebih dari 6 karakter juga tidak mau. Kalau kita send lagi yang ini, nah tidak bisa, tidak mau dia. Oke, nah ini aman validasinya. Kemudian nih 1002345 nomor 6 send. Nah, ada karena ID 6 memang belum ada. Oke, 1 2 4. Oke, ini udah ada. Kita lihat di PHP My Admin. Nah, datanya kan ini. Nah, karena data ini, dan ini tidak valid, ini akan saya hapus. Delete. Nah, kayak gini. Kemudian data validation ini udah. Untuk yang create, kemudian yang untuk yang edit. Nah, untuk yang edit kita perlu buatin juga. Sama. PHP artisan make request. Nah, di sini bukan create tapi update request. Kita buka lagi yang update request karena posisinya sama sih. Ini true. Nah, yang ini bisa kita copy karena rulesnya kan sama kan. Tapi ada yang membedakan sih sedikit itu. Nah, ini kita copy dulu apa adanya. Kemudian kita edit nih. Tuh Pak Darmanto kan ada nih. Body Darmanto. Misal namanya tuh mau saya ganti. Ini kan sebenarnya kan datanya kan valid nih. Namanya benar. Cuman ganti dokter N-nya kita hapus misal. Send. Nah, ini tidak bisa. Data student not found. Oh, karena 4 deh ya tadi Pak Darmanto. Datanya nomor 4. Cek. Nah, nomor 4 ID-nya. Send. Data sudah has been updated. Oh, belum. Di sini belum kita tambahin ini. Di edit, nah update di sini masih pakai ini kan. Student update request gitu. Nah, contoh kita jalankan lagi. Send. Nah, tidak bisa. Padahal kan datanya kan valid. NIM itu invalid. NIM sudah digunakan katanya. Padahal kan beneran ini NIM-nya pada. Nah, gimana caranya untuk mengatasi ini? Nah, di sini untuk si ini kita pindahin ke ujung. Jadi unique di table student di kolom NIM. Ini kan dia harus unik di tabel student kan, tapi dia akan mengabaikan kolom NIM dengan value-nya adalah request yaitu NIM. Nah, kok NIM-nya sama ya tidak apa-apa biarin, karena memang kita mengedit NIM-nya memang udah ada. Kalau kita edit ya sama pun tidak apa-apa gitu kan. Oke, kita jalankan lagi. Send. Nah, ini harusnya udah jadi. Sorry. Ini update ya. Student's name. Oke, kita jalankan lagi. Send. Oh, masih. Ini.
unique kolom accept ID. Oh sorry, accept request ID, bukan request. Kita akan abaikan yang ID ini. Kita jalankan lagi. Set. Nah, sudah benar nih, data sudah terupdate. Kalau ID ini kita abaikan karena kita memang melakukan proses update untuk ID yang ini. Oke, data validation sudah. Berikutnya adalah resource response. Nah, kita kan tampilannya kan kayak gini nih. Ada created add, updated add. Padahal kita tidak mau barang ini muncul. ID tidak apa-apa muncul. Kita updated add ini mau kita hilangkan. Nah, gimana caranya? Kita bisa tambahkan di sini. Kita kan coba buat satu lagi. PHP artisan make, namanya adalah resource. Resource ini berguna untuk melakukan formatting untuk responnya. Kita coba buat student resource. Bentar, udah dibuat student resource-nya. Kita lihat adanya di mana? Adanya di app resource, student resource. Nah, ini di sini kita cukup edit di sini. Kita hapus. Returnnya kembalian dalam bentuk apa nih? Kita mau ada field ID, kemudian ada field nama dan field jenis kelamin. Nah, bukan gender tapi jenis kelamin. Kemudian ID, nama, name ya, jangan lupa nih, name. Nah, ID-nya ini sama dengan this ID. Kemudian name sama dengan this name. Kemudian nama this nama, ada yang berubah. Jenis kelamin yang berubah nih. Kita cek apakah this gender itu sama dengan L. Kalau iya, kita tulis laki-laki. Kalau tidak, kita tulis perempuan. Nah, kayak ini. Kemudian di controller responnya ini perlu kita ubah. Di sini misalnya akan kita buat menjadi student resource collection. Nah, kayak gini. Kemudian kita jalankan di get all data. Harusnya jalan. Nah, bentuknya menjadi ID, nah, name, nama, jenis kelamin. Berubah. Tadinya gender menjadi jenis kelamin. Yang tadi L menjadi laki-laki, P menjadi perempuan. Nah, kalau nggak mau jalan, jangan lupa ini tambahkan di use-nya. Karena saya menggunakan extension yang tadi, jadi otomatis ditambahkan oleh VS Code-nya. Nah, kemudian sama juga yang lain juga bisa kita tambahkan. Di sini misalnya student resource collection. Nah, untuk yang store, untuk yang show juga sama. Kita copy atau ke sini. Ini yang get data by ID. Oh, sorry. 2 ya. Oke. Ini tidak mau rusak. Kenapa? Karena collection itu digunakan untuk menampilkan data dalam yang banyak. Kalau ini kan cuma satu nih, data student doang kan. Cara buatnya jadi kayak gini. New student resource. Jalankan lagi. Nah, muncul risetnya. Jadi ini kan cuma satu data. Kok di sini juga cuma satu data, berarti buat begini. New. Karena store kan hanya menampilkan satu data kan. Kemudian update juga menampilkan satu data, berarti kita buatnya kayak ini.
update, delete tidak mengambil data. Oke, udah. Delete data by ID, send. Nah, udah bisa tambah data. Part misalnya karisma tuh udah bisa, ID 9, NIM 4, laki-laki. Oke, berikutnya sampai sini udah. Kita buat data relationship. Nah, ini kita akan coba hubungkan, bikin relasi antara student dan departemen. Nah, misal jurusan gitu. Kita buat lagi satu HP Artisan Mac model. Modelnya misalnya adalah departemen atau jurusan. Nah, minus M biar migrasinya dibuatkan sekalian. Oke, migrasinya udah dibuatkan di sini. Tutup. Departemen. Kita coba di sini langsung table string, langsung ya nama departemennya. Cukup gitu ya. Nah, biar dia ada relasinya antara departemen dengan student. Nah, kita perlu foreign key kan? Kita perlu foreign key untuk menyimpan ID departemen di table student. Nah, caranya kita buatkan di sini PHP Artisan Mac Migration. Nah, nama migration adalah add department add ID department to tabelnya adalah student. Bisa kayak gini. Nah, table yang kita gunakan, kita definisikan. Tabelnya adalah students. Editor. Enter. Udah tuh. Nah, tabelnya student, kita buat table integer untuk department ID. Nah, department ID udah disimpan di sini. Kemudian kita cek di database sini departemen student. Nah, student. Nah, ini kan belum ada nih departemen ID karena kita belum melakukan migrasi. Kita lakukan migrasi lagi. PHP Artisan Migrate yang kita buat tadi akan kita migrasi. So, nah, departemen ID-nya jadi 0 gitu kan. Karena defaultnya tidak kita definisikan. Ini sebenarnya bisa kita definisikan juga. Defaultnya tadi. Defaultnya misalnya default adalah 1 misalnya. Maka nilai akan menjadi 1. Nah, ini biar aja kosong. Ini akan saya buat 1 nilainya. Ini 2. 1. Ini 2. Nah, kemudian di sini departemen akan saya tambahkan misal sini adalah jurusan teknik informatika, kemudian jurusan adalah kedua itu teknik elektro misalnya. Simpan. Nah, kita punya 2 data nih, itu teknik informatika kan. Kemudian di student juga udah ada tuh 1 elektro, 2 informatika. Nah, kalau kita jalankan store data lagi tadi. Nah, get all data, klik di sini. Nah, di sini kan masih datanya tadi. Gimana kok caranya kita bisa menghubungkan antara student dengan departemennya? Nah, caranya adalah di kelas student, model studentnya ini kita tambahkan sebuah function, namanya adalah department. Kemudian di dalamnya kita akan kembalikan return. Barang ini akan menjadi bagian belongs to. Bagian dari mana? Bagian dari kelas department. Nah,
belongs to ini kebalikan dari misal kita punya relasi one to many. Nah, kita kalau yang si many ini sebutnya adalah this has many. Misal di sini di department kita tulis function student, bahwa departemen ini memiliki barang ini, this has many, memiliki banyak student kelas. Nah, bahwa departemen ini memiliki banyak student, sedangkan student itu bagian dari departemen. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Terus bagaimana cara kita menampilkannya? Relasinya udah tercipta nih, relasinya udah ada. Tapi di sini belum ada, belum muncul. Caranya kita kembali ke controller. Nah, di sini kita tambahin pakai with. With ini kita mendefinisikan relasi. Nah, relasinya relasi dengan yang mana? Yaitu relasi dengan department. Terus kita get. Kita jalankan. Nah, ini belum juga. Kenapa belum? Ingat, kita memformat resource kita, memformat output kita menggunakan resource. Berarti perlu kita tambahkan di sini bahwa ini bisa kita pakai jurusan, misal bukan departemen. Wah, this department, kemudian nama, kayak gitu. This department, nama. Sorry, kita jalankan. Itu muncul tuh jurusannya teknik informatika, teknik elektro, teknik informatika, teknik elektro, kayak gitu. Oke, ini relasinya. Kemudian sama juga kalau kita mau kebalikannya, misal kita mau route get. Nah, sekarang dari departmentnya kita buatkan, kayak kita buatkan controller satu lagi, PHP artisan make controller department controller. Itu saya buatkan di sini. Department controller class. Sini di indeksnya kita buatkan department controller, panggil function index, sama juga kayak ini, copy sini. Tapi di sini tidak pakai department, tapi pakai pakai department. Nah, department with student. Ini department S. Nah, student resource-nya nanti kita panggil, kita buatkan lagi PHP artisan make resource yang department resource. Kita buatkan department resource-nya, department resource. Oke, department resource kembaliannya dalam bentuk return. Nama itu adalah list nama, kemudian siswa atau mahasiswanya. Siapa mahasiswanya? Adalah this apa tadi, student. Relasinya student, akan ambilkan semua nih student. Enter. Kita coba di sini, kita panggil yang department. Oh, ini studentnya tidak ada, department controller student coba.
Oke, ini saya coba return dulu, return departments, jalankan send. Di sini ya nggak mau. Wow. Oke, muncul, tapi relasinya nggak mau. Department, public function student. Oh, returnnya kurang. Send. Nah, itu ada kok. Nah, di sini department controller ini tuh muncul nama namanya department ini, mahasiswanya ini gitu. Gimana kalau mahasiswanya ini masih pakai data yang asli sih ya. Oke, terus ini departemen udah kelar, kita securing API-nya menggunakan JWT. Nah, kita buka JWT dulu. JWT itu apa? JWT itu JSON Web Token, JWT. Nah, JWT itu nanti request kita akan diamankan menggunakan ini, akan di encode, jadi request kita akan diamankan. Tanpa ini, tanpa header ini nanti kita tidak akan bisa akses tuh, nggak bisa akses server datanya. Nah, bagaimana penggunaannya? Singkat ya, kita buka di sini JWT out, tutorialnya ada di sini. Di Laravel installation kita tengok caranya gimana. Kita menggunakan assignment JWT out. Nah, kita buat di sini. Jalankan lagi, dibuat satu ini composer. Sini composer require assignment JWT out. Nah, karena kita pakai versi 8, jadi harus ada tambahan ini versionnya, yaitu di atas 1x enter. Kalau enggak dia enggak mau jalan tuh. Dia akan install JWT-nya dulu. Oke, udah diinstal. Kemudian berikutnya adalah kita perlu publish ininya, publish config-nya. Copy aja ini biarin tunggu sampai selesai. Oke, sambil nunggu ini kita lihat yang ini deh, materi satu lagi, yaitu kasih testing. Ini fungsinya untuk stress test. Nah, stress testnya itu kayak gimana? Kita akan coba kemampuan aplikasi kita menangani request. Itu barangnya kita bisa cari di sini, classics.io. Di sini ada dua metode, yaitu menggunakan open source atau cloud. Open source berarti barangnya harus kita download. Untuk yang cloud, barangnya dijalankan di sini via web, tapi syaratnya harus web aplikasi udah jalan, udah running. Kalau masih dalam tahap development, masih di coding, kita pakai yang open source. Ini bisa kita download. Nah, cara downloadnya, instalasinya ada di sini. Untuk Windows bisa pakai Coco ataupun Windows Package Manager, atau langsung pakai ini MSI package-nya. Diklik, ini akan terdownload, langsung diinstal seperti biasa. Nah, gitu. Udah diinstal, kemudian kita bisa panggil, kita bisa jalankan. Nah, cara runningnya kayak gini.
kita buat satu file di sini. Kita perlu satu file di sini. Oh, ini udah selesai ya. Nah, kita lanjut Coco dulu. Sorry, kita lanjut ke 6 dulu. Kita buat satu file di luar, namanya adalah stress test.js. Ini dipakai JS. Nah, kemudian di sini kita pastekan ke sini, di save. Oke, udah selesai. Langsung kita bisa panggil di sini K6, kemudian run stress test.js. Ntar, nah dia akan jalan. Skenario-nya di sini satu user. Oh, ini dikecilkan dulu biar terbaca. Nah, skenario-nya satu user. Ini pakai satu user dengan requestnya selama 1 detik, tapi kan tidak terasa kalau cuman itu. Kita coba yang lebih banyak. Misalnya di sini kita pakaikan option, kopikan ke sini. Usernya itu misal ada 100 atau 1000 dah. 1000 dengan durationnya ada 300 detik. Ini tapi kelamaan sih, 100 ya lah. Ini pakai 10 detik. Jalankan lagi, maka dia akan melakukan stress test. Kayak gitu. Ini kalau kita cek di sini task manager, sebenarnya nah langsung naik di 85% request performa CPU-nya. Jadi turun lagi 40%. Karena memang diuji secara penuh. Jadi tergantung perangkat juga sih ya, hasilnya. Kemudian kita balik lagi. Ini stress test cuman kayak gitu sih, ngetes kemampuan software kita berjalan di perangkat tertentu gitu. Oke, terakhir kita akan lanjutkan JWT lagi. Untuk JWT setelah diinstal tadi ini setelah dipublish, kemudian kita copy yang ini secret key-nya, kita kopikan, enter. Nah, setelah kayak ini udah kelar urusan JWT instalasinya. Sekarang kita buat di sini quick start. Di sini ada tutorialnya. Pertama, kita kan punya login nih. Kita punya kelas besar, model user. Nah, ini kan udah dibuatkan oleh Rafael secara default. Ini bisa kita gunakan. Kemudian kita cuman butuh ini nih, implement, tambahkan JWT subject. Nah, jangan lupa tambahkan JWT subject. Kemudian tambahkan ini, di copy nih, dua ini, taruh di bawah. Oke, sampai saat ini udah kelar urusannya. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya nanti sebelum ini di sini juga tambahin out guardnya di sini, config out. Nah, ini perlu kita ganti guardnya menjadi API, terus yang sini menjadi API, drivernya adalah JWT sesuai dengan yang ini, guardnya API, drivernya JWT. Oke, udah kelar. Kita buat PHP artisan make controller, kita buat out controllernya. Nah, out controllernya udah dibuat, kita buatkan rootnya. Rootnya itu ada di sini, root API root post login. Nah, di sini out controller class login. Nah, kayak gitu. Nah, kita buatkan function login. Nah, di sini kita pakaikan yang ini. Pluk. Tambahkan.
Nah, dia kan akan melakukan login nih menggunakan email dan password. Email dan passwordnya kita belum punya, kita tambahkan dulu di database. Di user ini kan belum ada nih email, belum ada data sama sekali, kita insert dulu. Misal di sini namanya adalah nama saya arzimuhammad@live.com. Nah, passwordnya sendiri, sorry di sini. Nah, untuk passwordnya sendiri itu kita ambil dari sini. Di sini ada database factory, user factory. Nah, di sini ada password yang udah ada, di isinya adalah password. Tambahin password. Nah, tinggal disimpan. Ada tuh. Nah, cara tesnya gimana? Cara tesnya begini. Kita buat satu lagi request. Itu dulu. Store data ini akan saya duplicate ke sini. Di sini kita buat login. Oke. Emailnya adalah email live.com. Kemudian passwordnya adalah password. Nah, ini saya post, saya send. Ini refuse. Oh ya, servernya belum saya jalankan lagi setelah install tadi. Ini PHP Artisan Serve, jalankan lagi. Nah, respond with token does not access. Oh ya, saya lupa. Di out controller ini kan dia kan melakukan attempt login kan dengan email dan password. Kemudian jika sudah berhasil, dia kan mengembalikan respond with token. Nah, tokennya sendiri, respond with token itu adanya di sini. Nah, ini kodenya, kita copy ya, copy function, sorry kita copy paste. Nah, ini kemudian kita jalankan send. Nah, kita udah dapat tuh tokennya, ini tokennya. Oke, ini saya rename dulu namanya. Kita save as login. Oke, kemudian kita udah punya token, tapi di sini masih jalan ya kan. Kita mau amankan rootnya menggunakan JWT. Maka di sini kita pakai root middleware out API, kemudian group function gini. Nah, semua ini akan terprotect menggunakan authentication. Jadi saat kita jalankan nah, tulisannya akan menjadi unauthenticated kalau kita tidak melampirkan authorization-nya. Kalau kita tampilkan authorization-nya dalam bentuk bearer, ini kan ada nih token type-nya kan bearer nih. Kemudian kita kopikan yang ini, copy, terus sini paste, send, maka akan muncul lagi. Kalau kita tidak melampirkan ini, maka dia akan unauthenticate. Ini cara kita mengamankan ini routing kita, termasuk store data juga. Tidak akan bisa store kalau tidak ada bearer-nya. Di header-nya masukkannya di header sini. Get database ID juga tidak ada, maka harus kita masukkan authorization pakai bearer spasi token yang kita punya, send, tuh muncul. Oke, secara umum ini sih yang kita dapat selama 2 hari selain Docker. Nah, Docker bisa belajar sendiri. Dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.